Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga di Jumat yang indah ini kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dilancarkan kasih cintanya kepada Tuhannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah gemahkan dahulu di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam uripi Allah kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita akan membawakan tema hakikat sebuah cinta sesuai lagu pembuka tadi yang berjudul Hakikat Sebuah Cinta dari Kanda Salim Ikrim dari Malaysia. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hakikat sebuah cinta. Saya ambil liriknya dulu. Jadi kita membongkar bersama apa sih makna cinta itu yang sebenar-benarnya. Lirik yang pertama, aku adalah insan yang tak punya. Selama ini kita sudah tersesat jauh dari hakikat diri manusia kita sebagai manusia. Selama ini kita sudah terjerembab jauh dari siapa sebenarnya diri manusia kita. Kita seolah-olah di dalamnya kita menjadi Tuhan. Kita menjadi penguasa. Kita menjadi yang memiliki, yang menguasai hak milik atas hidup dan badan ini. Jadi aku adalah insan yang tak punya, sudah tidak cocok lagi buat kita. Kenapa? Karena kita sudah merasa punya. Berarti sudah tidak cocok dengan jiwa, tidak
cocok dengan hati, tidak cocok dengan nyawa, tidak cocok dengan ruh kita yang tak punya apa-apa. Karena kita selama ini makan buah khuldi, hidup kita kuasai sebagai hidup kita, nyawa kita kuasai sebagai nyawa kita, hati kita kuasai sebagai hati kita, roh kita kuasai sebagai roh kita, urip kita kuasai dengan urip kita. Maka itulah yang membuat kita terpisah dengan hakikat sebuah cinta kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Jadi seolah-olah saja kita cinta, tapi cintanya cinta ala makhluk. Seolah-olah saja kita cinta, tapi cintanya hanyalah seolah-olah dan dusta saja. Katanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada penciptanya, tapi di dalam hatinya penciptanya tidak ada. Tapi di dalam hatinya Tuhannya tidak ada. Tapi di dalam hatinya penguasanya tidak berkuasa sedikit pun di dalamnya. Apa itu cinta? Logikanya kan demikian. Berarti cinta-cinta yang kita bangga-banggakan selama ini hanyalah kebohongan-kebohongan belaka. Hanyalah kedustaan-kedustaan belaka. Kenapa? Karena kita selama ini selingkuh kepada apa yang kita cintai yang sebenar-benarnya. Hati kita selingkuh kepada buah khuldi. Iblis dan setan, yakni pengakuan demi pengakuan kehidupan dan badan ini, maka terakuilah sebuah apa yang di alam semesta ini, bahwa ini adalah milikku. Akhirnya tersesatlah kita. Tersesatlah cinta-cinta kita kepada yang sebenar-benarnya cinta. Ketika kita merasa ada, ketika kita merasa wujud, ketika kita merasa hidup, ketika kita merasa berkuasa, disitulah letak kesyirikan, letak kemusyrikan, letak persekutuan kita selama ini mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Berarti selama ini yang jadi Tuhan siapa? Kita sendiri kan yang mentuhani diri kita sendiri. Allah pencipta goib kan buat kita. Jika Allah goib buat kita, jika Allah tiada buat kita, buat apa kita nyembah Allah? Mimpi, dusta, bohong, persembahannya, ibadahnya, dusta, mimpi, kebohongan-kebohongan belaka. Kenapa? Karena sesungguhnya ibadah, sholat, tahajud, dan apapun yang kita kerjakan selama ini jatuhnya kepada lembah nerakanya hawa nafsu linafsi, diaku-akui hanya milik manusianya. Sebuah pergerakan-pergerakan apapun yang kita lakukan selama ini. Jadi berarti kita selama ini tidak bertuhan. Kita selama ini tak ada Tuhan di hati kita kecuali hawa nafsu kita sendiri. Sholat dan ibadah hanyalah tameng-tameng. Hanyalah untuk melindungi hawa nafsu kita dari sorotan-sorotan manusia lain. Agar kita tidak dikatakan orang ateis.
agar kita tidak dikatakan orang yang tak bertuhan. Maka kita sholat, zakat, haji, puasa, yang Kristen, yang Nasrani ke gereja, yang lainnya ke masing-masing ibadahnya masing-masing. Akan tetapi bila yang ada di dalam hati kita masih diri kita sendiri, agama apapun itu, apapun yang kita akui, nama Tuhan apapun itu, semuanya itu kebohongan. Baik yang Islam, yang Nasrani, yang Yahudi, yang Majusi, yang Sabiin, yang Hindu, yang Buddha, yang Buddha. Bila di dalam hati kita masih tak ada Tuhan yang menciptakan kita, semuanya agama-agama itu hanya sesebutan saja, batal adanya. Tanpa ada Tuhan, tanpa nyata wujudnya Tuhan yang menciptakan diri kita di hati kita. Jadi untuk menumbuhkan cinta, yaitu dulu yang harus kita tumbuhkan. Kita ya harus tahu dulu siapa insan ini, siapa Tuhan ini. Kalau kita membicarakan tentang cinta, cinta mahabbah kepada Tuhannya. Kalau kita belum tahu, ya semua hanya sebatas angen-angen wae. Pasti jatuhnya kepada babakan cinta sesama makhluk. Babakan cinta sesama manusia. Takkan pernah bisa mencintai Allah. Karena apa? Karena di dalam hati kita tak ada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Sang Pencipta diri kita. Sementara Sang Pencipta diri kita tak pernah ada buat kita. Tak pernah hadir buat kita. Tak pernah wujud buat kita. Karena selama ini yang hadir, yang wujud, yang nyata di hati kita hanyalah diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita dikatakan bertuhan sementara kita yang jadi Tuhannya sendiri selama ini. Kita ngaku-ngaku jadi Allah selama ini tapi tidak terasa. Tapi kita mengejek orang-orang yang sudah makrifat, oh itu sesat, oh itu syirik. Akan tetapi kepada sesat dan syiriknya sendiri kita tidak tahu. Kita tidak tahu diri kita. Yang kita ketahui selama ini hanya memandang yang luar-luar saja. Pandai memandang orang lain. Pandai menilai orang lain. Sementara kita bodoh. Sementara kita buta kepada diri kita sendiri. Buat apa semua agama dan laku ibadah yang selama ini kita kerjakan. Semuanya percuma dan hancur. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan di dalamnya kecuali hawa nafsune dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk menumbuhkan cinta kepada Allah kita harus bagaimana? Aku adalah insan yang tak punya. Harus kita kembali kepada hakikat insan itu sendiri. Dari mana kau ada? Dari mana kau diciptakan? Dari mana kamu berasal? Contoh saya, 50 tahun kamu di mana Abdul Halim? Ada apa tidak? Saat 50 tahun yang lalu sebelum kau terlahir, di mana kedudukanmu? Kedudukan saya, kedudukan kita semua. Aku adalah insan yang tak punya. Itulah kedudukan laisa kamislihi syai'un. Jadi hakikatnya manusialah yang bukan apa-apa. Jadi manusialah yang bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena yang membuat apa-apa. Kenapa? Karena yang membuat siapa-siapa. Dialah yang maha nyata.
uripe Allah. Bila tak ada hidup, maka tak nyatalah Abdul Halim. Dan bila tak ada hidup, tak ada uripe Allah, maka segala sesuatu yang aku pandang ini, segalanya alam semesta ini, juga pun takkan pernah ada bagiku. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi semuanya yang wujud itu hakikatnya siapa? Bila wujud tak hidup, bila Allah tak hidup, bila urbi Allah tak wujud, maka takkan terwujudlah segala sesuatu. Maka segala sesuatu ini, badanku, Abdul Halim pun, semuanya karena uripe Allah. Jadi lebih cintalah kepada uripe Allah daripada cinta kepada dirimu sendiri. Jadi lebih cinta kepada uripe Allah daripada kau cinta kepada segala sesuatu ciptaan uripe Allah. Tapi kita selama ini salah cinta. Kenapa? Karena kita salah Tuhan. Tidak ada Tuhan di dalam hati kita kecuali diri kita sendiri. Tuhannya salah. Bagaimana mungkin kita bisa cinta kepada Tuhan yang menciptakan diri kita, sementara kita cinta kepada diri kita sendiri. Aku adalah insan yang tak punya, kini insan yang tak punya, insan yang Adam sudah makan buah khuldi merasa ada. Jadi lagunya, aku adalah insan yang punya. Jadi tidak cocok sudah. Ketika kita merasa punya, jangankan kita merasa punya dunia yang banyak. Jangankan kita merasa punya ilmu yang tinggi. Jangankan kita merasa punya ibadah, amal ibadah yang banyak. Kita merasa punya diri kita sendiri. Ini saja membelenggu yang mengakibatkan terhalang-halangi cinta-cinta insan kepada asal kejadiannya. Jadi maknanya di sini bukan insan ketemu Allah. Bukan insan ketemu uripe Allah. Salah. Itu orang yang merasa makrifat. Selamanya manusia masih jaga-jaga Allah. Selama-lamanya manusianya masih merasa makrifat. Terbelenggulah dia dengan ilmunya. Terbelenggulah ia dengan merasa makrifatnya. Karena kalau tidak dibaiatkan, semuanya hanyalah angan-angan saja. Jadi memang perlu ada guru-guru pembimbing untuk sampai kepada Allah. Maka tugas Anda penyimak uripe Allah, carilah guru untuk Anda ikut baiat di dalamnya. Ya kalau bisa guru yang di area Anda. Tapi mampukah dia mengantar Anda? Anda bisa menilai sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mewujudkan hablu minallah. Yang mana dengan hablu minallah, hablu minannasnya pasti terjamin. Akan tetapi bila hablu minallah saja, hubungan antara hamba dan Tuhan saja tidak benar, pasti hubungan antara manusianya pun juga salah kabeh. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan di dalam hati kita kecuali diri kita sendiri. Akhirnya hawa nafsunya yang ngawur. Tapi merasa dirinya baik. Tapi merasa dirinya benar. Kita lanjutkan lagi. Mohon maaf saya minum dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa buktinya? Bila hablu minallah tak terjalin, bila cinta kepada Allah tak terrealisasi, semua laku manusia akan buruk, fahsya wal mungkar. Apa buktinya? Mari kita buktikan kepada masing-masing diri kita sendiri. Contoh,
sebelum aku mengenal hablum minallah, sebelum aku mengenal Tuhan, seolah-olah aku sudah bertuhan. Tuhanku siapa? Allah Tuhanku. Muhammad nabiku. Islam agamaku. Orang-orang mukmin saudara-saudaraku. Belgedes semua cuma dusta saja, bohong saja. Mari kita buktikan kebohongan-kebohongan diri kita sendiri. Jadi kita tidak usah pandang orang lain. Kita selamanya akan buta diri kita sendiri bila kita mandang orang lain. Tugas bertuhan, tugas di dalam agama itu adalah ku anfusakum. Selamatkanlah dirimu wa ahlikum naro, dan mereka semua dan keluargamu pun akan selamat darimu. Kalau kita tidak selamat, tentunya saudara-saudara kita yang di luar sana tidak selamat dari caci maki kita. Kalau diri kita belum selamat kepada Allah, pasti kita meremehkan orang-orang yang di luar diri kita. Itulah bukti jiwa kita tidak selamat. Bila kita belum berjumpa mahabbatullah, maka kita takkan pernah tahu orang lain. Kenapa? Karena kepada diri kita sendiri saja kita tidak tahu, apalagi kepada orang lain. Kita hanya mengejek, merendahkan, mencemooh orang lain saja, mengkafir-kafirkan orang lain. Padahal dirinya sendiri hakikatnya sudah kafir duluan daripada orang lain. Kenapa? Karena sebelum kita menuduh orang lain kafir, hakikatnya diri kita sendirilah yang kafir. Jadi apa yang teraplikasi, yang keluar dari diri kita untuk menghujat orang lain, hakikatnya sebelum itu diri kita sendirilah yang kotor. Akhirnya keluar kotoran kita dilimpahkan kepada orang lain. Lempar batu sembunyi tangan. Itulah bukti nyata bahwa bila manusia belum ketemu hablum minallah, pasti semua jalan hidupnya hampa dan tersesat dari jalan Tuhannya. Jangankan ibadah dan sholat, jangankan berilmu, semuanya tak ada gunanya tanpa uripe Allah. Kenapa? Karena semua ilmu ibadah apa yang kita miliki hanyalah untuk pemuas hawa nafsu setan kita sendiri. Kita tidak memuaskan Allah, tapi memuaskan diri kita sendiri. Kenapa? Karena salah di dalam bertuhan. Contoh, bukti, realita, logika bahwa tanpa bertuhan, tanpa berpegang tali Allah, semuanya sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana fi hadhil a'ma. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, bahwa fil akhirati a'ma, dan di akhirat pun semakin buta sebuta-butanya. Wa adallu sabila, dan tersesat-sesat jalannya menuju Tuhannya. Ini bukti ayatnya. Maka kita akan lebarkan pemahamannya. Contoh, kita belum kenal Tuhan, pasti kita yang jadi Tuhan. Kita belum mengenal Allah secara hakikatnya, pasti kita yang jadi Allah. Tidak sadar. Menjadi penguasa, tidak sadar. Merasa wujud, tidak sadar. Kita selama ini jauh lepas dari aku adalah insan yang tak punya. Kenapa? Karena makan buah kehidupan. Karena makan buah alam semesta ini. Akhirnya ia tersesat jalannya.
karena dirinya merasa punya, karena dirinya merasa jadi Tuhan daripada merasa jadi hamba Tuhan. Jadi contoh realitanya begini kepada diri kita. Kita selama ini bersedekah seumpama kita ini dijadikan orang yang dermawan kaya raya. Halim bersedekah kepada masyarakat sebesar 5 M untuk dibangunkan sebuah pondok dan rumahnya. Di dalam hatiku, karena aku belum ketemu Allah, belum ketemu Tuhan, pasti di dalam hatiku bangga sekali. Aku orang kaya yang berderma untuk umat. Bangga sekali hatiku. Yang ada di dalam hatiku, aku ingin biar diketahui masyarakat bahwa ini loh aku yang membangunkan. Ini loh aku yang membangun untuk masyarakat, untuk umat. Berhubung kita belum kenal Tuhan, ya akhirnya jatuh dan jatuh semua ke dalam diri kita. Diri kita merasa kita yang berbuat. Diri kita merasa diri kita yang mampu. Diri kita merasa diri kita yang berkuasa atas seluruh harta-harta yang kita miliki. Akhirnya butuh kebanggaan, kehormatan, dan kemuliaan dari masyarakat. Karena Tuhannya di dalam hatiku bukan Allah, tapi diriku sendiri yang mentuhankan diriku dan yang mentuhankan masyarakat dan mentuhankan manusia. Kita butuh nilai manusia, kita tak butuh nilai Tuhan. Kenapa? Tuhan gaib. Kenapa? Karena kita selama ini menggaibkan Allah. Jadi kita mana mungkin kita butuh Allah. Allah kita tiadakan, Allah kita gaibkan, lalu kita bilang butuh Allah. Ya itu namanya kebohongan yang nyata. Kalau dikatakan kita butuh Allah, ya nyatakan Allahnya di hatimu. Bila kita butuh Allah, ya wujudkan Allah di hatimu. Jangan kau gaibkan, jangan kau tiadakan. Ya percuma semua itu. Pasti jatuh dan jatuh kepada Tuhan dirimu sendiri dan hawa nafsumu sendiri. Yang jadi Tuhannya, ya siksalah yang didapatnya. Di dalam tidak laku manusianya saja tersesat, apalagi kepada Tuhannya. Karena di dalam hati kita tidak ada Tuhan, maka jatuhlah semuanya ke lembah anar hawa nafsu kita sendiri. Suatu saat bila apa yang kita miliki dihancurkan oleh Allah, kita akan mati ngenas, mati sengsara. Kenapa? Karena kita diproses menjadi aku adalah insan yang tak punya. Diproses menjadi tak punya lagi, penuh dengan prahara-prahara dan ketakutan-ketakutan. Kenapa? Karena kita selama ini mengaku-akui hidup milik kita, mengaku-akui badan milik kita, dan mengaku-akui semua yang ada pada diri kita sebagai milik kita. Itulah yang memberatkan manusia untuk kembali kepada Allah. Tidak bisa ibadah orang yang demikian. Kenapa? Karena dirinya jadi Tuhan kok mau ibadah. Ibadah kepada siapa? Ya untuk pemuas hawa nafsu nih. Dewe selama ini. Alhamdulillah saya bacakan ayatnya di dalam Al-Quran. Di surat Al-Imran ayat 31, silakan cek sendiri-sendiri.
agar hati kita menyatakan kebenaran cinta Allah itu. Yang artinya, katakanlah jika kalian benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Pastilah Allah mencintai kalian dan memaafkan dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bila kita ingin dari ampunan Allah, jika kita ingin taubat kepada Allah, tidak usah baca-baca istighfar yang banyak. Percuma miliaran istighfar kita baca, tapi di dalam hati kita, kita masih jadi Tuhannya istighfar. Kita yang merasa membaca istighfar, kita yang merasa duduk dan mampu membaca istighfar, ya semuanya tambah jadi racun-racun saja. Tambah menambah dosa saja. Kenapa? Karena kita masih jadi Tuhannya diri kita sendiri. Kenapa? Karena selama ini kita ketempelan dosa yang tak bisa diampuni. Karena kita menduduki dosa yang paling dilarang oleh Allah. Jangan kau dekati pohon itu pohon terlarang bagimu, apalagi kau makan. Ketika kita makan pohon itu dan memakannya, ketika kita merasa yang memiliki kehidupan kayu huldi ini, jadi kita yang mengaku-aku hidup, makan buah huldi selamanya. Kita najis dan tak terampuni dosa-dosa kita. Walaupun kita baca istighfar miliaran kali. Kita masih jadi Tuhan, menggoibkan Allah. Mana mungkin Allah mengampuni kita, sedangkan kita tidak bertuhankan Allah di hati kita. Logika kan? Jadi ayatnya, katakanlah Muhammad, jika kalian benar mencintai Allah, di dalam mencintai Allah, maka aku adalah insan yang tak punya. Tiadakan dirimu dari punya-punyamu. Tiadakan dirimu dari wujud manusiamu. Tiadakan dirimu dari wujud kehidupanmu. Dan tiadakan dirimu dari apapun yang kau lakukan. Itulah agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. La ilaha illallah. La mawjudan illallah. Inilah yang disebut amal lillahi ta'ala. Dari Allah hidup kembali kepada Allah apapun yang dilakukan oleh hidup. Dari Allah urip dan kembali kepada Allah apapun yang dilakukan oleh uripe Allah. Jadi manusia pas dengan syair lagu tadi, aku adalah orang yang tak punya, benar sekali. Nyambung, inilah yang disebut agama yang fitrah. Hati yang fitrah dari pengakuan-pengakuan wujud diri manusia kita di hati kita. Maka inilah yang dimaksud innamal a'malu binniyah. Apapun yang kau kerjakan, awalilah dengan niat. Agar apa? Agar hatimu tak jadi Tuhan lagi. Benar yang kita kumandangkan niat kita lillahi ta'ala. Tapi praktek di dalam hati kita bukan lillahi ta'ala. Tapi linapsi. Sholat ini sholatku. Ibadah ini ibadahku. Tahajud ini tahajudku. Puasa ini puasaku.
Zikiran ini zikirku, semua diaku-akui milikku hamba, milikku manusia. Inilah dosa-dosa yang tak dapat diampuni meskipun Anda istighfar miliaran kali, meskipun Anda sholat seumur hidup 1000 tahun lamanya, meskipun Anda sujud di Mekah sana 1000 tahun lamanya, bila hati kita belum kembali kepada Allah, mana mungkin diterima semua itu. Jadi untuk taubat kembali kepada Allah itu, ya jangan jadi Tuhan lagi di hatimu. Carilah guru untuk membimbing kita semua. Berbaiklah agar apa? Agar kita bisa menyembelih, membunuh diri kita sendiri agar tak jadi Tuhan lagi, agar tak kufur lagi, agar diterima semua ampunan kita, agar diterima dosa, tobat-tobat kita, kesalahan-kesalahan kita agar diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena kalau kita sudah kembali menyatakan bahwa kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah, otomatis seluruh dosa-dosa itu juga hancur lebur dengan hancurnya diri kita, di hati kita yang ada hanyalah uripe Allah. Jadi kata kuncinya, selagi kita masih ada, dosa-dosa yang besar yang tak diampuni masih bersama kita. Seolah-olah kita jaga Allah terus dengan amal kita. Seolah-olah kita jaga terus dengan ibadah-ibadah kita. Kita jaga Allah terus dengan ilmu-ilmu kita. Kita disiksa dan disiksa terus bagaikan di dalam anar ilmu kita sendiri, anar amal kita sendiri, anar perbuatan kita sendiri, anar kebanggaan kita sendiri, anar kemuliaan kita sendiri, semuanya akan menggodok kita di dalamnya. Kenapa? Karena kita tidak punya iman. Karena kita merasa punya daripada merasa tidak punya apa-apa di hati kita. Semoga saya terutama dan kita semua, Anda, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dipahamkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan ayatnya yang ada di surat Al-Baqarah ayat 165. Yang artinya, dan manusia di antara ada orang-orang yang memuja tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, maka sangat-sangat mendalamnya cintanya kepada Allah. Nah, kita sekarang bisa meneliti, membombardir diri kita sendiri. Jadi dengan apa? Dengan ilmu dari Allah tadi, dengan berbekal dari Al-Quran tadi. Bila manusia disebut cinta kepada Allah sesungguhnya, maka yang ada di dalam hatinya hanyalah Allah, bukan selain Allah. Itu yang dinamakan cinta Allah. Tidak usah disebut-sebut lagi, tidak usah ditunjuk-tunjukkan lagi. Simpanlah di hatimu sendiri. Karena itu permata hatimu yang sejak dulu hilang dari genggamanmu, dirampas, dicuri oleh iblis dan setan, agar kita tidak bisa kembali kepada asal usul kejadian kita, agar kita tidak bisa kembali kepada Allah. Maka bila kita sudah tahu begini, apakah Anda, apakah kita, apakah saya harus berdiam diri?
di dalam perbudakan hawa nafsu ini, di dalam tahanan-tahanan iblis dan setan ini, di dalam belenggu-belenggu angkara murka ini, di dalam tawanan-tawanan mungkar dan nakir ini, apa harus kita diam saja? Mari berontak, berontak dari guru-guru, tuan-tuan guru yang bisa membimbing Anda sampai kepada Tuhan Anda. Sampai di hadapan Sang Pencipta. Jangan Anda diam sendiri. Jangan Anda belajar sendiri. Kalau Anda belajar sendiri, yang jadi guru Anda, yang jadi mursyid Anda, ya sama saja setan yang terkutuk yang akan menyesatkan pemahaman-pemahaman kita. Meskipun kita merasa paham, tapi disesatkan oleh iblis dan setannya. Apa contohnya? Logikanya. Contoh. Anda sholat Allahu Akbar. Kelihatannya kan sholat. Tapi hatinya sesat. Hatinya keluar dari sholatnya. Hatinya keluar dari masjidnya. Hatinya keluar dari badannya. Keliling mencari harta. Mencari dunia. Urusan-urusan dunia. Inilah buktinya. Bahwa kita selama ini hanya bersusah payah saja. Selagi kita yang jadi Tuhan. Inilah tidak sambungnya antara hablum minallah dan hablum minannas. Kenapa? Karena hablum minallahnya tidak terbentuk. Maka selamanya hablum minannasnya bohongan, dusta semua. Tidak ada imbasnya semua. Alias hancur lebur. Dan rusak dimakan iblis dan setan. Karena iblis dan setan mencari teman yang seiman. Karena imannya iblis juga sama imannya seperti diri kita selama ini. Yang merasa wujud daripada wujudullah. Yang merasa hidup daripada hayatullah. Yang merasa berkuasa daripada kudrat dan iradahnya Allah di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi cinta kepada Allah itu ketika dirimu menjadi aku adalah insan yang tak punya. Bila kita sudah tak merasa apa-apa, wujud kita tak punya, hidup kita tak punya, ibadah kita tak punya, sholat kita tak punya, tahajud kita tak punya, ilmu kita tak punya, keadaan apapun, aktivitas apapun kita tak punya. Semuanya hanyalah uripe Allah yang memberlakukan. Bila hati kita sudah demikian, yang ada hanya Allah. Itulah yang disebut Habibullah. Yang sebenar-benarnya. Bila diri kita sudah tak ada, yang ada hanya Allah di dalam hati kita. Pasti semuanya terjalin sambung semua. Duduk kita sudah lillahi ta'ala. Ngomong kita sudah lillahi ta'ala. Mendengar kita sudah lillahi ta'ala. Memandang kita sudah lillahi ta'ala. Tak ada yang bisa memandang. Dan tak ada yang bisa dipandang kecuali wajahullah. Nyata sudah di dalam bertuhan itu. Tapi yang tidak gampang. Sulit. 10 juta manusia banding satu yang sampai makom sini. Maknanya cari, berusaha cari dan cari. Guru yang bisa membimbing Anda sampai kepada Tuhan Anda. Tidak perlu mencari saya, carilah guru-guru yang terdekat Anda sana. Bila dia bisa membimbing kepada Allah, ya ikuti mereka, belajarlah pada mereka. Kalau saya pribadi, mana mungkin saya bisa. Saya saja tidak ada. Saya saja tidak bisa apa-apa. Tidak punya ilmu, tidak punya amal. Bagaimana mungkin saya bisa apa-apa. Jadi carilah guru yang makrifat, yang merasa bisa mengantar Anda sampai kepada Tuhan Anda.
Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah cinta yang sebenar-benarnya cinta. Itulah makna dari yang dituntunkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika kita berbuat apapun awalilah dengan niat yang lillah. Kenapa? Agar kau tak mengaku-ngakui semua amalmu, agar kau tak ngaku-ngaku jadi Tuhan lagi di hatimu. Inilah Islam yang kafah. Inilah inna dina indallahil Islam. Islam menurut Allah, bukan Islam menurut manusia. Kalau Islam menurut manusia kan laku dohirnya yang tidak lillah. Tapi menurut Allah yang penting batinnya kembali kepada Allah. Dohirnya apa kata Allah. Kenapa? Karena dohir manusia tak punya. Allah lah yang punya dohir manusia, bukan manusianya. Ya semuanya ya urusan Allah dong. Apa kata Allah yang punya, apa kata Allah yang menciptakan. Kita sudah tak jadi Tuhan lagi, jadi tidak bisa jaga Tuhan lagi alias enjoy, enjoy. Why? Ngikuti apa yang diperankan karena disitulah tempatnya surganya Allah, bukan surganya hawa nafsu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada satu ayat lagi yang terakhir di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18. Artinya, dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita selama ini yang kita lihat nikmat yang kecil. Yang kita pandang nikmat yang kecil. Yang kita rasakan nikmat yang kecil. Nikmat harta yang banyak kecil. Nikmat uang yang banyak kecil. Nikmat ilmu yang tinggi kecil. Nikmat ibadah yang banyak kecil, semuanya kecil. Yang kecil-kecil inilah yang kita tatap sebagai yang terbesar bagi kita selama ini. Kenapa? Karena kita belum punya cinta kepada Allah. Jadi tidak tahu nikmat-nikmat Allah itu. Jadi nikmat Allah yang terbesar itu apa? Uripe Allah. Bila kita tahu, bila kita sudah jumpa dengan uripe Allah, maka itulah nikmat yang teragung. Itulah nikmat di atas segala nikmat di dalam surga. Jadi surganya sudah hancur, pahalanya hancur, apa yang mau diharap lagi? Bagi orang-orang yang sudah jumpa Tuhannya, sudah hancur semua alam semesta ini. Yang ada hanya Tuhannya. Ia menjadi kekasih Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tiada ketakutan di dalam hatinya. Dan tiada bersedih hatinya. Kenapa? Bagaimana takut dan bersedih hatinya? Wong dirinya saja sudah tidak ada. Yang ada hanya Allah. Itulah rahasianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keburuan ajal tiba. Kasihan, sakit sekali bila kita belum mati sebelum mati. Bila kita tak tahu jalan Tuhan, maka tersesatlah di azab kita saat syakaratul maut. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua terbarokai di hari Jumat yang indah ini, termasuk diri saya sendiri. Dan kita sebelum mengakhiri ini semua, marilah kita gembahkan sholawat dzalimin daf'ul bala agar kita bisa menuntaskan kezaliman-kezaliman di hati kita selama ini, agar kita bisa taubat dan nasuha kepada Allah demi meraih cintanya Allah.
Jadi lagunya saja belum tercover, hanya masih di satu bait, aku adalah insan yang tak punya. Cuma rasa cinta membara, nanti kita lanjutkan di episode yang akan datang. Ini satu baris bait saja selama hampir 1 jam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.